Halo teman-teman, kali ini kita akan ngebahas materi AKSK TM yang keempat terkait dengan perencanaan audit dan materialitas. Nah, langsung aja kita akan bahas sama-sama. Oke, jadi topik yang kita bahas adalah perencanaan audit ya, terkait dengan tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh auditor pada saat melakukan perencanaan audit. Kemudian adalah materialitas, yaitu konsep ya yang perlu diketahui oleh auditor untuk mengukur tingkat kewajaran atas laporan keuangan. Tahapan audit sendiri itu terbagi dari 4. Ada fase yang pertama, fase yang kedua, fase yang ketiga, dan fase yang keempat. Nah, menurut Arons itu dibagi menjadi 4. Nah, keempat ini bukan merupakan standar yang baku, melainkan ini merupakan versi Arons. Jadi kalau kita lihat di literatur lain, untuk tahapan audit itu bisa saja berbeda, bisa saja lebih dari 4 fase, bisa saja kurang dari 4 fase ya, bisa 3. Nah, ini sangat tergantung pada literatur yang kita baca. Nah, karena kita buku rujukannya ini adalah Arons, maka Arons ini membagi menjadi 4 bagian fase. Nah, fase yang pertama itu adalah merencanakan dan mendesain audit, ya pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko. Nah, yang kedua adalah kita melakukan uji, uji terkait dengan kontrol dan uji terkait dengan substantif. Nah, oke, jadi di sini yang fase kedua dan ketiga itu terkait dengan pengujian. Nah, di fase pertama itu terkait dengan rencana dan mendesain. Oke. Nah, uji sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah uji terkait dengan kontrol dan yang kedua adalah uji tes ini ya, uji substantif ini, substantif tes. Nah, substantif tes ya, itu dibagi menjadi 2. Ada substantif tes terkait dengan transaction, ada substantif terkait dengan detail of balance. Jadi terkait dengan saldo lah kalau kita bisa bilang ya. Nah, untuk di fase yang kedua itu terkait dengan tes pengendaliannya, itu terkait dengan pengendalian internalnya dan juga beserta dengan transaksinya. Nah, setelah transaksi itu dibukukan, kemudian membuat laporan keuangan neraca gitu ya, kemudian diposting saldonya, maka kita lakukan uji terkait dengan detail of balance-nya. Nah, yang keempat, kita akan melaksanakan atau membuat namanya audit report ya. Menyelesaikan audit sekaligus kita menerbitkan sebuah audit report. Alasan auditor perlu merencanakan audit secara memadai adalah memungkinkan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk keadaan tersebut. Nah, bisa dilihat di sini, bukti itu harus merupakan bukti yang cukup dan bukti yang tepat. Nah, ini dikatakan sebagai bukti yang harus dimiliki oleh auditor untuk menyatakan sebuah opini terkait dengan kewajaran laporan keuangan. Jadi, bukti yang bagus itu, bukti yang baik itu adalah bukti yang cukup dan tepat. Terkait dengan bukti yang cukup, itu berarti terkait dengan kuantitasnya, sedangkan untuk tepatnya ini terkait dengan kualitas dari buktinya. Oke. Nah, kalau kita review di materi TM yang ketiga, bukti yang berkualitas itu dilaksanakan dari beberapa prosedur ya. Nah, prosedur itu bisa bermacam-macam tergantung dari kriteria bukti terkait apa yang ingin kita peroleh. Jadi itu bisa bermacam-macam, bisa melalui rekalkulasi ya, itu salah satunya. Kemudian membantu menjaga biaya audit tetap wajar dan hindari kesalahpahaman dengan klien. Nah, jadi ini alasan inilah yang perlu ya untuk merencanakan audit secara memadai. Untuk menjaga biaya audit tetap wajar artinya audit itu ditetapkan biayanya oleh auditi. Nah, tugas auditor itu menjaga biaya audit itu agar lebih kecil dari biaya yang dibayarkan oleh auditi, gitu ya. Jadi sehingga di sini bisa mendapatkan profit dari KAP-nya, ya, dari auditornya. Nah, kemudian hindari kesalahpahaman. Jadi auditor ini perlu memberi apa ya, memberi
koordinasi kepada auditi bahwa yang dilakukan dari proses audit itu akan menghasilkan sebuah opini yang meyakinkan untuk para penggunanya, ya, para pengguna laporan keuangan. Ya, salah satunya ya investor, kemudian ada perbankan, ada regulator seperti OJK dan sebagainya. Ya, jadi harus tahu dulu nih auditnya ini outputnya apa. Nah, kalau output yang biasa terkait laporan keuangan berarti outputnya adalah opini gitu ya. Nah, kalau misalkan audit forensik, maka dia outputnya mungkin bisa mengetahui bahwa di suatu proses bisnis ini apakah ada tindakan fraud atau kecurangan, gitu ya. Jadi ini perlu ya untuk merencanakan audit secara memadai, ini ketiga ini perlu. Nah, kemudian sebagian besar perencanaan awal audit berkaitan dengan perolehan informasi untuk membantu auditor menilai resiko berikut. Nah, jadi sebagian besar ini perencanaan awal itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk memperoleh informasi ya yang membantu auditor untuk menilai ketiga risiko ini. Nah, yang pertama itu ada risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kemudian ada risiko bisnis klien ya, atau bisnis risk ya, kemudian ada risiko salah saji material atau misstatement risk. Nah, risiko audit yang dapat diterima ini merupakan ukuran ketersediaan auditor menerima bahwa laporan keuangan itu terdapat salah saji material, meskipun audit telah diselesaikan dan mendapat opini ya, opini wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau risiko bisnis klien itu terkait dengan keadaan operasi bisnisnya, di baiknya pengendalian internalnya, kemudian kesehatan keuangannya gitu ya, terkait dengan industrinya. Nah, ini risiko bisnis klien. Kemudian juga ada risiko salah saji material, ini terkait dengan pencatatan atau pembukuannya ya. Gitu ya. Kemudian merencanakan audit dan mendesain pendekatan audit itu mencakup beberapa tahap. Jadi di fase yang pertama ini ada tahap-tahap lagi ya. Yang pertama itu adalah menerima klien dan melakukan rencana audit awal, kemudian kita mengerti ya, kemudian mengerti bisnis dan industri klien itu sendiri. Kemudian ada melaksanakan prosedur analitis awal, kemudian ada melaksanakan materialitas awal ya, kemudian melaksanakan materialitas performance yang selanjutnya gitu ya. Kemudian identifikasi signifikan risk-nya, ya risiko-risiko yang signifikan yang disebabkan oleh kedua ini, bisa terkait dengan fraud ya, kemudian bisa juga terkait dengan error. Nah, fraud ini bisa kita bilang sebagai kecurangan gitu ya. Ya, mungkin seperti korupsi, penyuapan, dan penggelapan dana gitu ya, dan sebagainya. Itu terkait dengan fraud. Kemudian kita bisa mengakses, kita menilai risiko inherent ya. Inherent risk atau risiko inherent ini merupakan risiko bawaan dari pandangan auditor gitu ya. Jadi auditor bisa mengakses inherent risk ini tanpa, jadi risiko ini muncul ketika internal control itu belum dilaksanakan ya. Nah, itu gimana? Berarti auditor bisa melihat nih industri dan bisnisnya gitu ya. Ini berisiko nggak? Yang dijalankan audit ini operasinya, bisnisnya ini berisiko atau enggak? Kemudian gimana budaya-budaya dari auditi? Apakah budayanya buruk? Kalau budaya buruk pasti risikonya itu tinggi gitu ya. Nah, risiko-risiko yang seperti itu yang tanpa campur tangan internal control itu dikatakan sebagai risiko bawaan atau inherent risk. Ya, kemudian terkait dengan perikatan, perjanjian, ini suppliernya dari mana gitu ya. Kemudian customer-nya mana gitu ya. Kemudian transaksinya itu bisa juga dilihat sebagai inherent risk.
Kemudian selanjutnya itu kita mengerti ya internal control dan juga menilai risiko pengendaliannya. Nah, kalau di sini ada inherent dan di sini juga ada pasangannya adalah control risk gitu ya. Inherent risk dan control risk. Nah, kalau inherent itu bawaan, kalau control risk itu adalah risiko yang terjadi ketika pengendalian internal itu telah dilakukan, atau dengan kata lain, pengendalian internal pada perusahaan itu tidak dapat mendeteksi adanya risiko itu, adanya fraud atau adanya kesalahan dalam akuntansinya, dalam proses bisnisnya. Nah, itu dikatakan sebagai control risk. Nah, kemudian kita akan memfinalisasi audit secara keseluruhan ya, strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada berapa tahap? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, fokus pembelajaran kita itu hanya di 4 yang pertama ini, gitu ya. Nah, kita masuk ke tahap pertama dalam ini ya, fase yang pertama tadi ya. Fase yang pertama itu kan ada tahapannya, ada 8 tahap. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama terkait dengan merencanakan dan mendesain pendekatan audit itu. Oke, langsung aja. Jadi perencanaan audit awal itu melibatkan 4 hal yang harus dilakukan di awal audit. Nah, yang pertama, memutuskan apakah kita akan menerima klien baru atau kita melanjutkan yang kemarin, yang sudah ada, gitu ya. Nah, kemudian kita mengidentifikasi mengapa klien ini menginginkan dan membutuhkan audit. Kemudian yang ketiga itu memahami ya, kita memperoleh pemahaman atas klien kita dengan persyaratan perikatan. Kemudian mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit. Nah, kita masuk yang tadi pertama, penerimaan dan keberlanjutan klien. Nah, saat kita menginvestigasi klien baru, kita selidiki dulu perusahaan untuk menentukan penerimaannya. Jadi karena dia itu baru, kita selidiki dulu nih perusahaannya, gitu ya. Mulai dari siapa auditor sebelumnya, bagaimana proses bisnisnya, kemudian dia bergerak di industri apa. Nah, itu perlu kita ketahui untuk apa? Untuk menilai risikonya. Ya, bisa saja kita menemukan apa? Inherent risk di sana, gitu ya. Nah, keputusan menerima atau tidak mengesep klien baru yaitu menjadi pertimbangan auditor setelah menyelidiki perusahaan itu. Kemudian auditor baru atau penerus juga harus dikomunikasikan ya oleh auditor. Jadi ketika kita beralih ke klien yang baru gitu ya. Nah, kita juga harus mengkomunikasikan ke klien yang lama gitu ya. Jadi kita maksud saya kita berkomunikasi dengan auditor yang pendahulu, sorry ya. Bukan 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 klien yang lama, auditor pendahulu. Nah, untuk apa tujuannya? Auditor baru itu berkomunikasi dengan auditor lama atau bisa kita bilang eh, mantan auditor ya di tahun sebelumnya itu. Nah, untuk apa? Jadi auditor baru ini harus berkomunikasi agar memperoleh informasi apa yang di audit tahun sebelumnya itu belum selesai di tahun ini, atau di tahun sebelumnya risiko apa yang paling besar terjadi dan bagaimana penyelesaiannya, status penyelesaiannya, apakah sudah selesai atau belum. Nah, itu harus dikomunikasikan antara auditor baru dan auditor pendahulu. Nah, terkait dengan klien lanjutan, kita mengevaluasi klien yang ada setiap tahun untuk menentukan apakah ada alasan untuk tidak melanjutkan audit. Nah, ini bisa jadi sebelumnya kita sudah melakukan audit, auditi itu merasa dirugikan gitu ya. Dia auditi ini mungkin berekspektasi auditor ini bisa bekerja sama dengan dirinya gitu ya. Ternyata malah auditor ini itu melaporkan sejumlah beberapa informasi yang menurut auditi itu merugikan, sehingga
kita harus menentukan apakah ada alasan, ya, ada alasan kenapa klien yang lanjutan ini nggak mau diteruskan oleh auditor. Nah, kemudian kita identifikasi alasan klien untuk audit. Risiko audit yang dapat diterima auditor dapat dipengaruhi oleh alasan klien untuk mengaudit. Kemudian memperoleh dan memahami dengan klien. Standar audit itu mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman dengan klien dalam surat perikatan. Kemudian kembangkan strategi audit keseluruhan, ya, yaitu mengembangkan dan mendokumentasikan strategi audit awal. Nah, ini penting banget ya. Kita mendokumentasikan bagaimana strategi kita di awal ya. Kemudian menetapkan ruang lingkup, waktu, arah audit, dan yang membantu pengembangan rencana audit. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya, nanti kita lanjut di part selanjutnya.